Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan berada dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sekarang di modul Fitokimia 1 ini, kita akan mempelajari tentang elusidasi struktur dalam fitokimia. Bersama dengan saya, Nur Aini Puspitasari dari tim dosen Laboratorium Farmakognosi dan Fitokimia, Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Elusidasi struktur adalah salah satu tahap dari rangkaian penemuan senyawa dari hasil isolasi bahan alam. Dengan melakukan elusidasi struktur, senyawa hasil isolasi dapat diketahui rumus strukturnya. Hal ini bisa membantu untuk menentukan apakah senyawa isolat ini adalah senyawa yang sudah pernah ditemukan atau senyawa yang baru. Pengertian dari elusidasi struktur adalah proses untuk mengidentifikasi gugus-gugus fungsional kimia dan menentukan struktur kimia dari suatu senyawa organik menggunakan data spektra dari instrumen spektroskopi. Proses ini membutuhkan proses analisa yang detail dan akurat dari spektrum-spektrum yang dihasilkan dari instrumentasi yang digunakan. Di bawah ini adalah contoh spektrum yang biasa digunakan untuk melakukan proses elusidasi struktur. Elusidasi struktur molekul organik dapat dilakukan dengan beberapa metode spektroskopi. Dengan instrumen yang biasa digunakan adalah spektrofotometri UV vis atau UV, infrared atau IR, spektroskopi massa atau MS, nuclear magnetic resonance atau NMR, di mana dibagi menjadi dua, yaitu HNMR dan CNMR, distortionless enhancement by polarization transfer atau DPT, dan ada juga instrumen yang melakukan coupling dengan instrumen lain seperti 1H13C, Heteronuclear Multiple Quantum Coherence atau HMQC, 1H1H Homonuclear Correlated Spectroscopy atau COSY, dan 1H13C Heteronuclear Multiple Bond 20 Connectivity atau HMBC. Instrumen pertama yang akan dibahas adalah spektrofotometri UV vis. Spektrofotometri UV vis adalah pengukuran serapan cahaya di daerah UV 190-380 nanometer dan sinar tampak atau visible di daerah 380 dan 780 nanometer oleh suatu senyawa. Pengukuran serapan pada spektrofotometri UV vis terjadi karena adanya interaksi antara energi radiasi elektromagnetik atau REM dengan zat yang menyebabkan terjadinya penyerapan energi untuk eksitasi elektron dari tingkat energi dasar ke tingkat energi yang lebih tinggi pada gugus kromofor sehingga dapat menghasilkan spektrum. Perlu diingat, analisa menggunakan spektrofotometri UV vis hanya dapat dilakukan terhadap senyawa yang sudah murni. Jika belum murni, khawatir akan muncul peak yang tidak diinginkan dari substansi pengganggu. Contoh senyawa yang dapat dilakukan analisa struktur dengan spektrofotometri UV vis adalah flavonoid. Senyawa ini cukup unik jika dilakukan analisa dengan spektrofotometri UV, karena pada spektrum akan menghasilkan dua peak pada daerah panjang gelombang 220-280 nanometer dan daerah 300-400 nanometer. Hal ini disebabkan karena adanya gugus benzoil dan sinamoil yang menyebabkan terbentuknya pita 2 dan pita 1. Golongan flavonoid tertentu juga menghasilkan spektrum dengan serapan di daerah panjang gelombang yang berbeda, seperti yang bisa dilihat pada tabel berikut ini. Spektrum yang dihasilkan oleh spektrofotometri UV adalah berupa puncak-puncak, di mana sumbu X merupakan panjang gelombang dan sumbu Y merupakan absorbansi yang dihasilkan. Gambar ini adalah contoh spektrum dari hasil isolasi, di mana belum diketahui struktur dari senyawa tersebut. Jika masih sulit dalam menentukan struktur berdasarkan spektrum UV yang diperoleh, maka perlu dibantu dengan bantuan spektrum dari instrumen lain untuk melakukan analisa strukturnya. Berikut adalah contoh aplikasi menggunakan spektrofotometri UV vis yang dapat dilakukan untuk menentukan struktur dari suatu senyawa flavonoid. Dengan menggunakan bantuan reaksi geser, maka dapat dilakukan analisa dari substitusi OH atau gula atau metoksi dari struktur flavonoid. Masing-masing reaksi geser memberikan interpretasi yang berbeda, tergantung dari kompleks yang dibentuk terhadap flavonoid. Misalnya, NaOH dapat digunakan untuk menganalisa OH di posisi 7, AlCl3 bisa digunakan untuk menganalisa OH atau gula di posisi 5 dan 3,
Dan H3BO3 bisa digunakan untuk menganalisa OH di posisi orto di cincin B. Instrumen selanjutnya yang digunakan untuk proses elusidasi struktur adalah spektroskopi IR. Instrumen ini melakukan analisa di panjang gelombang daerah 1000 nanometer sampai 0,1 cm. Energi yang digunakan ketika proses analisa lebih rendah dibandingkan dengan spektrofotometri UV vis. Prinsip instrumen ini adalah senyawa yang ditembakkan radiasi inframerah, sebagian sinarnya akan diserap dan sebagian lagi akan dipantulkan. Untuk penyerapan pada senyawa organik menimbulkan adanya vibrasi yang nanti akan tercatat dalam sistem detektor. Vibrasi yang dihasilkan akan memberikan puncak-puncak pada spektrum sesuai dengan gugus fungsi yang dimiliki oleh senyawa tersebut. Berikut adalah spektrum serapan yang dihasilkan masing-masing gugus fungsi pada spektroskopi IR. Perlu diperhatikan juga bahwa ketajaman spektrum menjadi salah satu syarat untuk dapat melakukan analisa yang baik di spektroskopi IR. Gambar di sebelah kiri adalah contoh spektrum yang baik, sedangkan gambar pada spektrum di sebelah kanan adalah spektrum yang masih banyak noise, sehingga pada proses analisa menjadi lebih sulit dilakukan. Ini adalah contoh spektrum IR yang dihasilkan dari senyawa quercetin. Dapat dilihat bahwa pada bilangan gelombang 1600-an muncul pik yang merupakan tanda adanya gugus keton, dan pik lebar yang terbentuk pada bilangan gelombang 3400-an menunjukkan adanya OH. Dan untuk gugus alkana dan alkena ada muncul pik di daerah panjang gelombang 600 sampai 1200, di mana range ini disebut juga dengan daerah sidik jari. Instrumen lain yang dapat digunakan untuk menganalisa struktur senyawa isolat adalah polarimetri. Instrumen ini mengukur rotasi optik suatu zat yang dinyatakan dalam derajat rotasi sudut atau derajat rotasi jenis. Rotasi disebabkan oleh struktur kimia asimetris dari sampel yang dilalui berkas cahaya terpolarisasi, dan sudut atau derajatnya adalah fungsi linier dari konsentrasi. Ini adalah contoh aplikasi dari penggunaan polarimetri. Hasil yang diperoleh dituliskan dalam alfa 25D plus 40,2. Yang berarti pengukuran pada suhu 25 derajat memberikan hasil rotasi ke kanan sebesar 40,2. Biasanya pengukuran dilakukan untuk senyawa-senyawa yang memiliki isomer dengan adanya C chiral. Spektroskopi massa adalah suatu instrumen yang menghasilkan berkas ion dari suatu zat uji, memilih ion tersebut menjadi spektrum sesuai dengan perbandingan massa terhadap muatan atau M/E dan merekam kelimpahan relatif yang ada. Penentuan struktur molekul, baik molekul organik maupun anorganik, didasarkan pada pola fragmentasi dari ion-ion yang terbentuk ketika suatu molekul diionkan. Sumber ionisasi untuk MS ada bermacam-macam, yaitu EIMS, di mana ionisasi sampel dilakukan dengan berkas elektron berenergi tinggi, CIMS, di mana pola ionisasi menggunakan gas dan energi ionisasi lebih kecil dibandingkan EIMS sehingga fragmentasi lebih kecil, FAB, di mana pola ionisasi menggunakan fast atom, helium, dan lain-lain, FDMS, Field Desorption Mass Spectrometer, di mana pola ionisasinya menggunakan medan magnet dan sampel diionisasi dengan electronic channeling. MS memiliki beberapa komponen pada instrumennya. Komponen utama adalah sumber ion untuk menghasilkan ion berbentuk gas dari zat uji, dan penganalisis untuk memisahkan ion menjadi komponen massa yang khas sesuai dengan perbandingan antara massa dan muatan ion yang ada. Sistem detektor untuk merekam kelimpahan relatif atau intensitas tiap jenis ion yang dipisahkan. Berikut adalah aplikasi dari spektroskopi massa, di mana setiap pik yang terbentuk menyatakan pecahan fragmentasi yang terdeteksi. Contoh di sini adalah 1,4 dimetil pentana, di mana muncul pada spektrum pik M+ yang berupa massa molekulnya, sedangkan base peak adalah fragmen yang paling melimpah yang dinyatakan dengan kelimpahan relatif. Ini adalah contoh spektrum MS dari quercetin, di mana masing-masing pecahan fragmen memberikan peak yang berbeda-beda sesuai dengan berat massanya. Instrumen lain yang sangat sering digunakan dalam proses elusidasi struktur adalah NMR. Nuclear Magnetic Resonance atau NMR adalah teknik kimia analitik
yang digunakan dalam kontrol kualitas dan penelitian untuk menentukan konten dan kemurnian sampel serta struktur molekulnya. Instrumen ini memiliki dua jenis, yaitu HNMR dan CNMR. Prinsip di balik NMR adalah banyak inti memiliki putaran dan semua inti bermuatan listrik. Jika medan magnet eksternal diterapkan, transfer energi dimungkinkan antara energi dasar ke tingkat energi yang lebih tinggi, umumnya celah energi tunggal. Transfer energi berlangsung pada panjang gelombang yang sesuai dengan frekuensi radio, dan ketika putaran kembali ke level dasarnya, energi dipancarkan pada frekuensi yang sama. Sinyal yang cocok dengan transfer ini diukur dengan banyak cara dan diproses untuk menghasilkan spektrum NMR untuk inti yang bersangkutan. Informasi yang diperoleh dari HNMR adalah jumlah lingkungan atom yang berbeda di dalam suatu molekul, jumlah atom H pada masing-masing lingkungan hidrogen, jumlah atom hidrogen pada atom karbon tetangga. Gambar di samping adalah contoh spektrum yang terbentuk untuk senyawa etil formiat. Gugus CH memberikan pik di sebelah kiri, atom CH memberikan pik di tengah, dan atom CH3 memberikan pik di sebelah kanan. Jumlah puncak dari tiap gugus tadi dipengaruhi oleh atom H tetangga dengan mengikuti kaidah N sama dengan H plus 1. Misalnya, gugus CH3 memiliki 2 atom tetangga sehingga ada 3 puncak yang terbentuk pada spektrum. Berikut adalah contoh spektrum yang dihasilkan dari instrumen CNMR. Masing-masing atom C akan memberikan pik sesuai dengan chemical shift-nya yang dipengaruhi awan elektron yang mengelilinginya, sehingga dapat ditentukan apakah pik muncul di daerah upfield atau downfield. Berikut adalah referensi yang digunakan untuk pembuatan materi. Terima kasih, sekian pemberian materi kali ini dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan cantumkan pertanyaannya di forum yang sudah disediakan di bawah video ini, dan jangan lupa menjawab kuis yang sudah disediakan di halaman Idols ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.